Satu, Bagi aku. dua, tiga. Oke. Informatif, akurat, melayani sepenuh hati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, berbagi pengalaman bekerja dengan statistik saya sampaikan. Sampai saat ini menurut saya statistik adalah bidang kerja yang menarik, penuh tantangan dan dinamis, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hatur nuhun Pak Encep atas pemaparan materinya yang berjudul Perkembangan Ilmu Statistika di Era Digital. Baik, kita akan buka sesi diskusi. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Oke, hatur nuhun. Yang bertanya Hairani Nur Afifah ya. Bertanya untuk menganalisis data statistik sektoral, metode apa saja yang cocok digunakan. Ya. Untuk metode statistik yang digunakan tentunya harus sesuai ya. Di dalam penggunaan metode itu ya, nanti artinya pada ini kayaknya mahasiswa nih kalau pertanyaan metode apa yang sesuai. Ya banyak hal, cerita tentang apa nih gitu kan, terkait dengan analisis rutun waktu bisa gitu kan, terkait dengan analisis misalnya jalur juga bisa, itu nanti sesuai dengan kebutuhan biasanya. Nanti di dalam metodenya sendiri kan ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi gitu kan, ada asumsi yang harus dipenuhi, itu harus dipelajari lebih detail pada saat belajar tentang metodenya. Kemudian untuk tadi ada analisis deskriptif atau lainnya ya, tadi metode yang digunakan itu pasti sesuai dengan tujuannya. Kita mau menganalisisnya itu sampai apa, level kedalamannya sampai seperti apa. Apa cukup deskriptif saja atau sampai inferensial gitu kan. Apakah kita hanya berbicara tentang potret saja atau kita ingin melakukan estimasi. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya. Kalau di pemerintahan gitu kan, di pemerintahan deskriptif juga cukup. Ya, pada saat misalnya di kegiatan bisnis juga seringkali deskriptif cukup ya gitu kan. Tadi karena yang ingin kita dapatkan lah gambaran-gambaran umum gitu kan, gambaran-gambaran khusus yang penting bisa memotret permasalahan yang dihadapi. Kemudian apakah lebih baik menggunakan Excel atau SPSS ya? Tentu pada prinsipnya selama fungsinya itu ada gitu kan, baik Excel maupun SPSS itu sama ya, sama. Karena nanti akan menjawab ini hasil penghitungannya berapa gitu kan. Ini misalnya outputnya itu terkait dengan rataannya, terkait dengan variannya dan sebagainya muncul gitu kan. Nah, yang paling utama itu adalah adik-adik mahasiswa maupun anak-anak itu memahami bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama. Kemudian tadi tentunya dengan pemahaman metode terlebih dahulu ya. Karena kalau yang namanya penghitungan bagaimanapun hasilnya jadi outputnya. Tapi benar tidak penggunaan metode itu yang harus dikuasai. Itu yang pertama. Jadi bagaimana cara menggunakan tadi aplikasi itu baik SPSS maupun Excel-nya, SPSS dan sebagainya. Yang kedua yang harus dipahami itu bagaimana membaca output dari aplikasi-aplikasi tersebut. Jangan sampai salah baca gitu. Nah, artinya ya dipelajari lah buku-buku pedomannya dipelajari. Kalau sekarang sangat mudah kan, tinggal buka YouTube saja kan, bisa belajar otodidak gitu terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi. Ya kalau lebih serius lagi baca buku pedoman penggunaannya, aplikasi itu pasti lebih hebat. Itu mungkin jawaban saya untuk Neng Hairani. Oke, untuk Hairani, apakah sudah cukup atau ada lagi yang mau ditambahkan pertanyaannya? Sepertinya sudah cukup ya Pak. Kan bagaimana cara kita bersaing dengan orang-orang yang sudah hebat, bersaing dengan orang-orang yang hebat, yang sudah ahli dalam statistik. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Apakah perlu kursus tersendiri atau tidak ya Pak? Pertanyaannya di atas Hairani. Ya. Oke. Atau saya jawab dari Odali ya. Nah, Odali, bagaimana cara bersaing dengan orang-orang hebat?
ya harus menjadi hebat. Harus menjadi hebat gitu kan. Artinya jangan takut lah. Kalau menurut saya ini kan mungkin terkait dengan peluang ya, peluang ke depannya terkait dengan pekerjaan, terkait dengan bisnis gitu. Pahami bahwa sesuatu itu pasti ada segmentasinya. Orang-orang hebat, contohnya misalnya di sini Pak Dekan gitu ya, kan nggak mungkin merebut pekerjaan ya, pekerjaan yang level operator gitu kan, yang level misalnya pengumpul data kan tidak mungkin. Jadi pahami bahwa itu ada ya, Allah itu sudah sangat baik gitu kan, pasti membagi-bagi segmennya masing-masing. Nah, yang jelas kita harus belajar ya, belajar kalau jadi statistikawan itu ya betul-betul statistikawan, jangan setengah-setengah gitu. Pada saat nanti kuliah itu jangan sampai ya tadi asal-asal kuliah asal lulus gitu kan. Yang penting udah lulus misalnya IP itu yang penting kira-kira 2,7 lah gitu. Bisa daftar di PNS gitu. Ya jangan seperti itu. Karena kesempatan itu kan mungkin kalau kuliah bisa 2 kali ya, bisa 2 kali 3 kali gitu. Tapi kan kesempatannya waktunya hilang gitu kan. Gitu. Jadi siapkan diri nawaitunya dibenerin kan gitu. Belajar yang sungguh-sungguh, manfaatkan kepercayaan orang tua gitu kan untuk belajar ini. Kenapa? Karena setelah kita paham ilmunya ya, jadi statistikawan mah kita akan bisa bangga gitu pada saat misalnya hasilnya bagus ya, cum laude gitu kan, nanti ngelamar pekerjaan juga gampang ya. Contohnya nih di Diskom Info Jawa Barat itu punya unit ya, unit pelaksana teknis daerah yang namanya Jabar Digital Service. Dia merekrut ya jago-jago ya para ahli-ahli muda ya untuk menjadi tim Jabar Digital Service, dari tim data analis, dari analisnya juga gitu kan, dari programmernya. Itu gajinya 2 digit dibandingkan dengan PNS yang lain gitu kan, yang wah susah gitu kan. Mereka sudah bisa mendapatkan gaji yang hampir setara dengan di swasta, tenaga ahli swasta. Itu di pemerintahan sudah dihargai seperti itu kalau orang-orang yang ahli. Apalagi mereka itu ya, seringkali gampang pindah kerjaan. Jadi udah digaji 2 digit pun gitu, ada lagi tawarannya, tawaran yang lebih mahal lagi, ya udah akhirnya keluar, pindah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah itu, jadi kalau orang yang berilmu itu ya Pak Dekan ya pasti kan dimuliakan oleh Allah. Kan? Tidak hanya nanti di akhirat kan gitu, di dunia saja gitu, digajinya aja udah mahal beda. Ya. Atau yang dekat-dekat pada saat ngelamar saja gitu kan, orang pintar mah gampang gitu. Gampang disetujui oleh calon mertua gitu kan. Mungkin itu. Apalagi bisa mertua dengar ini kuliahnya di mana, statistik. Ya, wah gitu kan. Mertuanya dulu kan kuliah statistiknya gitu susah lulus gitu. Oh, ini punya calon menantu pinter gitu kan. Nah, statistiknya kan lebih hebat. Begitu ya. Jadi intinya jangan putus asa. Kalau dalam kuliah itu sering berlatih ya. Karena beda ya, kalau ilmu-ilmu lain itu kan cukup hafal misalnya. Kalau ilmu matematik ya, di dalamnya ada statistik, itu harus sering berlatih. Baru hebat gitu kan. Nggak cukup sekali belajar hafal gitu. Kalau yang hafal dengan yang terlatih beda. Seperti kita perang ya. Pada saat prajurit itu sering latihan, beda dengan yang penting paham menggunakan senjata, tapi prajurit yang sering berlatih akan lebih terampil. Mungkin itu jawaban untuk Odali. Enggak? Ada pertanyaan tambahan Pak dari Odali. Jika S1-nya mengambil ilmu komunikasi, kemudian S2 mengambil statistik, apakah efisien Pak? Karena belum ada pengalaman sebelumnya dalam bidang statistik. Terima kasih. Jadi mungkin sepertinya Saudara Odali ini S1-nya non-statistik gitu ya Pak, tapi dia tertarik di statistik. Nah itu katanya efisien atau tidak? Okay. Kalau ini yang paling cocok ya menjawabnya Pak Kepala Prodi nih gitu. Tapi pengalaman saya begini, belajar statistik itu tidak ada sesuatu yang sia-sia.
Karena ilmu statistik itu bisa digunakan di berbagai bidang pekerjaan. Ya, contohnya saya gitu. Saya D3 nih, saya dulu D3-nya di Akademi Ilmu Statistik, akademi milik BPS. Kemudian S1-nya saya lanjutkan di Unpad, ya, Statistika Unpad. Nah, pada saat S2 saya ngambil bisnis. Ya. Tapi ternyata pada saat ngambil mata kuliah bisnis itu banyak sekali hitung-hitungan, banyak sekali statistik, rumus statistik yang digunakan gitu. Jadi sangat bermanfaat. Sekarang dibalik ya, karena sudah terlanjur gitu kan. Nah, Odali ini S1-nya ilmu komunikasi, kemudian S2-nya mengambil statistik. Kuncinya yang penting punya basic ya, basic keminatan matematika. Kalau menurut saya sih, mungkin nanti dikoreksi oleh Kak Prodi ya. Kuncinya meminati matematika. Karena kalau enggak pusing gitu. Pusing karena rumusnya terkait statistik semua gitu. Apalagi misal kalau harus pembuktian rumus gitu kan ya. Matrik gitu kan lumayan gitu kan, hal yang berat seperti itu. Jadi kalau efisien atau tidak, kalau saya ngejadinya ke manfaatnya pasti manfaat. Jadi Anda akan menjadi seorang komunikator yang hebat gitu karena bisa membaca peluang, bisa membaca data dengan baik, tidak salah sasaran. Gitu Bu Nadira. Baik, Pak. Oke, mungkin saya tambahkan ya kalau saya dulu ketika sekolah S2 itu ada Pak teman yang dari non statistik. Memang perlu komitmen tinggi karena memang sekolah statistik mau tingkat S1 kemudian tingkat S2 kesulitannya makin ya Pak. Jadi komitmennya kalau memang sudah betul-betul pengen belajar statistik dan memang tidak ada basic sebelumnya di statistik harus tahan gitu. Itu sih kunci. Jadi kalau misalkan berminat yang non statistik, S2-nya statistik harus betul-betul komitmen harus selesai gitu dia sarannya ya Pak apa ya ininya apa suggest-nya gitu untuk yang mau ambil S2 statistik. Ya, atau sebelum S2 statistik, S1 statistik dulu lah gitu. Iya, ya. Betul memang harus ada basic sedikit lah statistiknya, tidak sedikit ya, banyak gitu lumayan karena memang S2-nya materinya cukup lumayan berat. Iya. Oke. Kalau itu apa ngambil S1 statistik tapi banyak semester pendek diambil kan gitu. Jadi, Nah, iya betul. Oke Pak, ini mungkin kita beranjak ke yang raise hand. Ini ada saudari Salsabila. Silakan di pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak. Tadi saya lihat di slide Bapak menampilkan beberapa data. Bagaimana cara membaca data statistik tersebut dan bagaimana cara menganalisis data observasi dengan efektif? Terima kasih. Oke. Nah, Salsabila ini dari mana nih? Masih kelas 12 atau gimana? Dari Fakultas Sastra Indonesia luar Universitas Unisba. Oh iya. Oke, artinya kan udah mulai tertarik tuh ya. Ternyata ilmu statistik itu kan kalau disajikan tidak hanya dalam bentuk tabel saja, ditampilkan dalam bentuk grafik gitu kan, atau nanti ditampilkan dalam bentuk peta digital itu sangat menarik dan memudah mengangkat fenomena yang ada gitu. Nah, bagaimana cara memahami tabel-tabel itu gitu? Artinya ya harus paham terkait dengan statistik dasar minimal gitu kan. Karena di dalam statistik dasar itu bercerita mungkin ada mata kuliah terkait dengan bagaimana cara penyajian data. Tadi kan penyajian data itu kan bisa dalam bentuk grafik gitu kan, dalam bentuk tabel. Kemudian grafik juga macam-macam kan, grafik batang atau bar chart, kemudian grafik lingkaran, pie chart gitu kan, kemudian histogram dan sebagainya. Itu ada mata kuliah ya di mata kuliah statistik yang bercerita tadi bagaimana penyajian data tersebut, apa yang cocok itu menggunakan batang, apa menggunakan garis gitu kan, grafik garis atau menggunakan lingkaran, itu ada syarat-syaratnya. Artinya itu yang harus dipahami ya. Kalau misalnya
sudah terlanjur sekarang bukan kuliah di mata kuliah di program studi statistik, ya belajar gitu kan, belajar di YouTube gitu kan, ada bicara tentang statistik deskriptif aja, itu statistik dasar gitu, memahaminya seperti itu. Salsabila, apa sudah cukup? Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, Salsabila. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan ini ada tambahan di kolom chat dari Hairani Nur. Untuk menginterpretasi hasil analisis data, misalkan saya ingin menggunakan metode deskriptif. Apakah Bapak ada saran acuan dalam melaksanakan hal tersebut, seperti interpretasi dari hasil standar deviasi? Enggak, Pak. Ini udah teknikal banget ya, ada standar deviasi. Kalau ini harus Bapak Ibu dosen sih yang menjelaskan. Tapi ini beginilah. Sederhananya bicara di buku statistik deskriptif itu ya. Statistik pengantar statistik lah sebetulnya sudah cukup gitu kan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi bercerita bagaimana menginterpretasikan hasil standar deviasi, itu yang saya katakan inilah metode yang harus dipahami oleh adik-adik, anak-anak mahasiswa ataupun nanti calon mahasiswa pada saat berbicara, pada saat kita membaca output dari aplikasi gitu kan, harus paham ini tuh artinya apa gitu kan. Standar deviasi itu misalnya kalau nilainya kecil itu berarti menggambarkan apa, kalau standar deviasinya besar menggambarkan apa ya. Kalau suatu data itu standar deviasinya besar, berarti kan sebetulnya angka yang dihasilkan itu kan tidak terlalu akurat gitu kan, menggambarkan sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi pelajari saja, sama saran saya, rajin-rajinlah baca gitu kan, buku apa, Jaya Supranto atau apa yang sekarang digunakan gitu. Baca pengantar statistiknya, kemudian kalau sekarang anak-anak sekarang Pak Dekan senangnya kan bacanya di YouTube gitu kan, belajarnya gitu. Silahkan, tapi saran saya kalau belajar di YouTube itu diperhatikan sumbernya gitu kan. Kalau jangan ngasal, harus ada referensinya. Di YouTube kan semua orang bisa upload YouTube. Benar tidaknya kualitas yang disajikan juga kan tidak ada yang jamin, tidak ada yang kontrol. Artinya lihat referensinya, video-video yang menjelaskan itu. Tapi secara umum untuk cerita tentang standar deviasi itu di statistik dasar banyak lah di YouTube kalau mau dipelajari. Gitu Bu Mutia. Untuk Hairani Nur, apakah ada tambahan pertanyaan? Sudah cukup? Ini saya sedikit menambahkan ya Pak ya. Memang ketika teman-teman mau melakukan interpretasi itu perlu tahu dulu gitu ya, tujuan alatnya itu apa gitu. Terutama untuk teman-teman non statistik, nanti kalau buka SPSS kan klik-klik kemudian keluar hasil, aduh bingung ini artinya apa ya, ini apa gitu. Jadi memang harus tahu dulu tujuan analisisnya itu untuk apa, kemudian setiap item-item dari outputnya itu teman-teman harus tahu dulu dia artinya itu apa. Kalau untuk di Google memang sudah banyak ya, tapi kalau teman-teman mau merujuk yang lebih pasti itu banyak buku-buku statistik deskriptif. Jadi nanti ini kan contohnya simpel seperti standar deviasi atau mungkin nanti ini kuartil itu artinya apa, kuartil 3, kuartil 1 gitu ya. Nah teman-teman silakan untuk mengetahui dulu per item itu apa arti angkanya. Gitu. Itu sedikit tambahan dari saya. Oke, selanjutnya Pak ada yang raise hand, ini ada Zulfahmi Hamam. Silakan Saudara Zulfahmi. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya saya boleh tanya ke dua narasumber, Kak? Boleh, silakan Mangga. Saya pertama ke Pak Encep dulu, nanti pertanyaan ke Pak Aceng. Yang pertama buat Pak Encep, bagaimana sih jenjang karir buat lulusan statistika di Dinas Kominfo Jabar gitu khususnya? Dan seperti apa kemampuan lulusan statistika yang dibutuhkan oleh Kominfo Jabar saat ini? Dan apakah lulusan statistika ini harus juga belajar data science gitu agar lebih bisa bersaing di dunia kerja? Itu buat Pak Encep. Lalu buat Pak Aceng, sebenarnya ini titipan dari adik saya, karena adik saya pengen kuliah statistik katanya. Apakah ada program company visit
di Unisba yang membuat mahasiswa bisa berinteraksi langsung gitu dengan para ahli statistik di sebuah perusahaan, utamanya di perusahaan teknologi. Itu aja, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya Pak Jeb dulu. Silakan Pak, nanti baru Pak Aceh. Najwa Fahmi ya, terkait dengan jurusan statistik itu di pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yang saya pahami itu kan ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat itu ada bidang khusus yang namanya bidang statistik. Awalnya bidang statistik orangnya sedikit. Ya, orangnya sedikit, paling sekitar 7 orang lah ya untuk mengawal statistiknya itu. Nah, karena perhatian tadi Bapak Gubernur menyatakan bahwa data itu penting ya, makanya diperkuat. Pada tahun 2020 itu ada rekrutmen ya, banyak di bidang statistik itu nambah sekitar 7 orang lulusan statistik semua gitu kan. Kelihatan kan perlunya gitu kan, perlunya orang-orang statistik di pemerintahan. Tidak hanya di Diskominfo, di dinas-dinas lain juga ditempatkan. Kalau sekarang jadinya fungsional statistik di dinas-dinas lain. Artinya hampir semua dinas di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu diperlukan orang-orang lulusan statistik. Kemudian pertanyaannya, syaratnya apa sih gitu kan untuk bisa masuk ke situ? Syaratnya ya tadi bersaing, karena di PNS itu kan sudah jelas rekrutmen pegawainya itu ya, tes CPNS. Nah, tes CPNS bersaing. Jadi secara terbuka kan gitu ya. Tidak ada masuk testing internal, nggak ada. Secara terbuka. Kalau tes terbuka begitu kan peluangnya ya, artinya siap Pak kuat-kuat gitu kan. Pak kuat-kuat, Pak jago-jago statistiknya gitu kan. Artinya bisa masuk. Itu kuncinya. Kemudian perlu belajar hal yang lain lagi dari sains dan sebagainya. Kalau menurut saya ya, pada saat mau jadi orang hebat itu kan tidak tongkurung batok gitu kan. Bicara statistik nanti harus bicara hubungannya dengan ilmu-ilmu lain gitu kan. Nanti kita kan pada saat bersaing dengan orang statistik juga kan kita punya kelebihan ya, ilmu lain. Dan saya bisa berdasarkan pengalaman menyampaikan ilmu statistik itu betul-betul ilmu dasar. Ya. Mau jadi ahli apapun gitu kan, kalau punya dasar statistik yang kuat jadi gampang gitu kan tadi. Kenapa? Karena orang misalnya ahli keuangan ya, butuh tuh ya, ilmu statistik pada saat dia membaca tabel-tabel. Kemudian pada saat misalnya tadi orang politik gitu kan, dia kan butuh data ya, untuk audiennya, untuk misalnya sasaran kampanyenya, seperti itu. Barangkali ada yang terlewat? Nah, udah cukup Pak, terima kasih banyak. Lanjut. Mangga selanjutnya pada Pak Aceh nih, tadi ada pertanyaan. Ya, baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Zul. Katanya adiknya mau masuk statistika. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Ya, terkait dengan company visit, kunjungan perusahaan atau kunjungan industri, atau lebih general lagi, ini interaksi antara mahasiswa dengan perusahaan atau industri. Di Prodi Statistika Unisba itu ada kegiatan kunjungan industri yang itu wajib diikuti oleh mahasiswa. Biasanya yang mengorganisir kegiatan itu himpunan mahasiswa statistika. Mahasiswa kita berkunjung ke satu perusahaan atau instansi. Di sana perusahaan atau instansi tersebut menjelaskan perusahaannya atau instansinya, terutama peranan statistika di
perusahaan atau instansi tersebut begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi antara mahasiswa dengan instansi atau perusahaan itu bisa dilakukan dalam bentuk magang. Jadi ada mata kuliah praktik. Kalau di kurikulum 2020 itu di semester 7, biasanya pelaksanaannya sesudah libur dari semester 6 mau masuk ke semester 7, itu ada kegiatan magang di perusahaan atau instansi sekitar 1,5 bulan. Nah, di sana mahasiswa lebih aktif lagi begitu ya. Kalau tadi kunjungan industri sifatnya pasif begitu, hanya mendengarkan penjelasan dari perusahaan. Kalau magang ini mahasiswa kita punya peranan begitu. Nanti ditempatkan di bagian apa di perusahaan tersebut, kemudian mereka bekerja layaknya bekerja di instansi atau perusahaan tersebut begitu. Jadi dalam magang mereka nanti akan tahu seperti apa bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Kemudian yang ketiga, yang menjadi kegiatan interaksi antara mahasiswa dengan perusahaan ataupun instansi, itu kegiatan di program mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka, program MDKM yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun bukan begitu. Nah, di sana mahasiswa bisa magang di perusahaan atau instansi, kemudian studi independen begitu ya di perusahaan ataupun instansi begitu. Jadi di sana mahasiswa juga bisa lebih tahu lagi mengenai perusahaan tersebut, juga mereka nanti akan bekerja di perusahaan atau instansi tersebut begitu. Mungkin begitu, Bang Zul. Mudah-mudahan Ya, makasih Pak. menjawab pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ya, makasih Pak. Izin menambahkan sedikit. Mengapa, Cep? Ya, izin Pak Aceng. Ini terkait dengan magang nih yang menarik. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melalui Diskominfo itu kedepannya sedang merancang untuk program magang, Pak. Seluruh mahasiswa itu kita sudah menghubungi, beberapa juga sudah ada MOU. Mahasiswa itu diharapkan ya bisa magang di seluruh dinas instansi di Pemprov Jabar. Jadi dengan magang itu kan sudah jelas mereka itu betul-betul bisa mengimplementasikan ya, ilmu statistiknya di dinas-dinas dan membantu dinas dalam rangka tata kelola data gitu kan. Jadi bisa langsung real gitu kan. Ya. Bisa ikut terjun. Seperti itu Pak Kaprodi. Ya, makasih Pak Cep. Baik, kita buka satu untuk pertanyaan terakhir. Silakan untuk teman-teman, adik-adik yang masih penasaran bagaimana statistik. Boleh? Kita masih membuka untuk sesi terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita tutup untuk sesi diskusi hari ini. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Bapak Dr. Aceng Komarudin, kemudian juga Bapak Encep Logan, yang telah bersedia untuk sharing hari ini, kita diskusi bersama-sama. Nah, ini adalah secara simbolis, Pak Encep, terima kasih banyak atas kehadirannya di hari Sabtu sendu dari pagi hujan ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita hari ini untuk sama-sama menimba ilmu.